Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Lydia Mawana di YouTube channel Lydia Mawana. Nah, hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita tentang kisah nyata dalam rumah tangga. Dan hari ini saya akan membawakan cerita dari dua pasutri yang hari ini sudah dinyatakan resmi bercerai. Nah, mereka sudah hidup masing-masing nih untuk saat ini. Tetapi plot twistnya ini ternyata mereka itu masih sama-sama saling merindukan. Namun keduanya sama-sama gengsi ya. Sama-sama gengsi, sama-sama tidak mengakui bahwa mereka masih saling membutuhkan sebenarnya. Oke, begini ceritanya. Nah, ini mereka ini udah bercerai nih, udah bercerai kurang lebih hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahunan mereka bercerai dan akhirnya mereka terpisah antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Dan si istri ini tinggal bersama dua anaknya dan si mantan suami ini dia ngekos, ngekos sendiri. Kebetulan juga dia kerjanya di luar kota tersebut. Nah, awalnya ini perceraian mereka ini karena keduanya saling egois. Egonya sama-sama tinggi, tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah demi kesehatan mental masing-masing mungkin ya. Dan anak-anaknya ini ikut mamahnya semuanya, ikut ibunya semuanya. Nah, di sini mereka udah lost kontak ya, nggak ada komunikasi apapun itu, sama-sama ego gitu ya. Kemudian beberapa bulan kemudian, kurang lebih 6 sampai 7 bulan kemudian, di sini mulai ada komunikasi lagi antara bapak dengan anak. Komunikasi lah di situ, mereka saling kangen mungkin, ayo pingin ketemuan dan lain sebagainya, ngasih duit dan lain sebagainya. Tapi si ibu ini dia tetap bersikeras untuk tidak mau bertemu, tidak mau menemui mantan suami atau bapak dari anak-anaknya. Nggak tahu kenapa, apakah masih ada emosi, marah, dan egonya masih dipertahankan, kita juga nggak tahu. Nah, si bapak sama anak ini masih komunikasi nih lewat chat ya, WA, lewat telepon kayak gitu, masih komunikasi lah intinya. Nah, bapaknya ini mungkin rindu ya, rindu yang teramat sangat yang nggak pernah berpisah nih sama anaknya, akhirnya harus terpisah kurang lebih setahun, setahun lebih gitu. Akhirnya mereka janjian nih ketemuan di suatu tempat kayak gitu. Nah, mau nggak mau nih ibunya kan pasti tahu karena anaknya kan masih kecil-kecil nih, mau ketemu sama bapaknya kan nggak mungkin dilepas sendirian. Akhirnya si ibunya ini mengizinkan untuk ketemu, tapi ibunya nggak mau ikut. Nah, karena ibunya nggak mau ikut, nah anaknya ini nggak mau ketemu sama bapaknya. Aku mau ketemu sama bapakku, asalkan ibuku ikut. Nah, seperti itu. Ibunya sih udah males beneran nggak pengen ketemu. Tapi demi anak-anaknya yang mungkin kangen sama bapaknya gitu kan, bapaknya juga rindu sama anaknya, ya udahlah ngalah ibunya ini. Akhirnya mereka ketemu di suatu tempat makan di restoran kayak gitu ya. Mereka berempat bertemu, saling ngobrol seperti nggak ada masalah sebenarnya, mereka itu ngobrol akrab kesana kemari, bercanda gurau gitu, kayak happy banget gitu. Kayak nggak ada cerita mereka itu berpisah, nggak ada, kayak happy aja gitu, makan bareng, bercanda, guyon, nostalgia gitu-gitu. Nah, mereka bertemu kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka berpisah kembali. Nah, si bapaknya ini kelihatan sedih banget, seperti menyesali semua yang sudah dia lakukan. Karena mereka berpisah, ya mereka nggak mikir anak gitu loh, mikir egonya masing-masing. Tapi sebenarnya si ibu ini sebenarnya mengalah banget. Dia mau menerima kembali sang suami ini, tapi suaminya yang gengsinya lebih tinggi. Di sini bukan masalah perselingkuhan, enggak, tapi memang gengsinya sama-sama tinggi, tapi lebih tinggi yang lakinya. Gimana ya? Dalam suatu hubungan, kalau laki-laki ya tidak mau mempertahankan, udah selesai hubungan itu. Tapi dalam suatu hubungan, ketika laki-lakimu masih mampu mempertahankan hubungan kalian, maka hubungan itu pasti baik-baik aja, akan baik-baik saja dan pasti baik-baik saja. Jadi semua hubungan itu tergantung dari laki-lakinya, benar nggak? Benar kan?
Nah, seperti itu. Akhirnya mereka berpisah, yang bapaknya pakai mobil sendiri, yang ibunya sama anaknya pakai mobil sendiri. Nah, bapaknya ini masih kangen. Ayo anak-anak pakai mobilnya bapak nih, nanti bapak antar ke rumah. Tapi anak-anaknya nggak ada yang mau. Maunya bareng mamanya. Akhirnya mereka saling berpamitan satu sama lain. Mereka berpisah lagi, pergi ke kediamannya masing-masing. Nah, sejak itu komunikasi mereka sudah mulai mencair. Yang tadinya benar-benar no komunikasi ibu dan bapak, sekarang sudah mulai ada komunikasi. Tapi di situ yang dikomunikasikan tuh anak. Ya, sesekali mereka nyentil, kamu udah nikah belum? Kamu udah punya pacar lagi belum? Kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak tahu ya hati manusia isinya seperti apa. Walaupun di depan pura-pura kayak males mau balik gini gini gengsi gitu, tapi kita kan nggak tahu apa yang ada di hati mereka masing-masing. Apakah mereka masih memendam rasa cinta sayang yang tertutup ego, atau memang mereka benar-benar udah selesai, kita nggak tahu. Seperti itu. Dan endingnya sekarang komunikasinya semakin baik. Komunikasi antara ibu dan bapaknya, anak-anak semakin baik semuanya. Nah, banyak yang menyayangkan kenapa nggak rujuk lagi gitu. Tapi keduanya nggak ada yang mau memulai. Yang ibunya ini nggak ada memberi signal-signal, yang bapaknya juga nggak ada usaha, effort gitu loh. Tapi sebenarnya si bapak ini terlihat kepingin rujuk gitu. Cuman nggak tahu, mungkin masih gengsi atau gimana, nggak tahu. Dan yang ibu ini dia juga nggak mau gitu, nggak mau apa ya, maksudnya memberikan signal, enggak, entah itu gengsi atau dia udah move on, kita nggak tahu. Nah, menurut kalian nih dari cerita ini kan komunikasinya udah mulai bagus lagi nih, komunikasi mereka udah mulai tertata lagi, saling saling berikan perhatian, support. Nah, suatu ketika meskipun si bapaknya ini hampir 2 tahun kemarin nggak ada nafkah sama sekali, pemberian uang ke anaknya nggak ada. Nah, akhir-akhir ini tuh ada, meskipun cuman sedikit, 300.000, 500.000, itu ada. Kadang dibelikan barang kayak gitu ya, barang yang cukup mahal lah dikit, meskipun nggak mahal-mahal banget, lumayan lah ya. Kadang-kadang seperti itu. Menurut kalian gimana nih? Menurut kalian apakah Pak Sutri ini bakal rujuk kembali, atau mereka hanya menjalin tali silaturahmi seduluran kayak gitu ya? Kamu bapak anakku, aku ibu anakmu. Jadi kita tetap seduluran, atau mereka bakal rujuk lagi? Yuk komen di kolom komentar, menurut kalian gimana ending hubungan dari mereka yang sekarang semakin baik komunikasinya. Menurut kalian kayak gimana? Ini rujuk yang, kalau misalkan mereka memang rujuk, ini rujuk yang kedua kalinya. Menurut kalian gimana? Apakah mereka bakal comeback, atau mereka udah selesai dan sekarang tinggal melanjutkan hidup dengan calon masing-masing pasangannya nanti? Jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, subscribe video ini, channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian yang punya kisah nyata rumah tangga yang seru. Ya, kalau kalian punya cerita rumah tangga yang seru, atau teman-teman kalian atau saudara kalian, keluarga kalian, boleh dikirim di email aku ya, yang udah aku sematkan di sini. Nanti aku angkat di storytelling aku di channel ini. Oke, sampai ketemu di relax bareng ladies. Bye bye.